Jadi ada satu yang perlu saya konfirmasi bahwa tema ini tuh sebenarnya obrolan kami dengan Mas Abrang itu 2 bulan yang lalu. Ini tema lama, jadi kita tuh visioner Bang. Oh bukan, Kita tuh visioner. MA nguping obrolan kalian. Enggak. Jadi kalau teman-teman baca di Mukodimah atau tadi teman-teman sudah teman-teman yang di awal tadi sudah diskusi di awal bahwa kita sama sekali tidak mau menyinggung politik gitu ya. Itu satu bagian yang memang cukup penting ya dalam kehidupan kita. Kita nggak akan lepas dari itu. Karena kehidupan kita itu memang secara nyata faktanya itu akan ditentukan oleh politik. Apa yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi itu benar adanya bahwa kita perlu adanya kewaspadaan. Kita memang perlu mengaktifkan kembali kesadaran bahwa pilihan politik kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi yang beberapa bulan yang lalu kita sampaikan ya Bang Hensat bahwa nggak bisa lagi kita acuh tak acuh terhadap itu. Kita tetap harus memikirkan itu. Faktanya memang hari ini ya kita dipertemukan dengan kondisi yang tadi Bang Hensat ceritakan itu tadi. Fenomena yang ada. Tetapi sebenarnya tema ini kita ingin mengangkat bahwa hal-hal yang diangkat oleh Cak Nun di forum-forum ini ketika dulu Cak Nun merintis dari zaman Padang Bulan sampai hari ini Kenduri Cinta, sampai Kenduri Cinta sudah 24 tahun, Padang Bulan sudah 32 tahun ya. Itu adalah bagaimana Cak Nun membangun satu environment yang menjadi satu alarm atau peringatan lah gampangannya. Yang memberi peringatan terhadap fenomena-fenomena yang tadi Bang Hensat sampaikan gitu. Nah kita ingin menjaga legacy itu, kita ingin melanjutkan perjalanan itu yang sudah ditanam oleh Cak Nun. Tetapi ini pasti akan tadi Bang Hensat ngomong bagaimana pewaris ada tantangannya. Kalau kita di Mukodimah ngomong ada 3 generasi pada setiap momen nih. 1 generasi pendobrak, 1 generasi, yang kedua adalah generasi penerus. Yang ketiga adalah generasi yang merusak. Gitu. Kita mau ngambil peran yang mana nih? Kalau kita ngomong Indonesia hari ini mayoritas adalah memiliki usia produktif yang banyak, kita ngomong bonus demografi, 15-20 tahun ke depan itu adalah akan sangat menentukan anak-anak muda yang mengambil peran di situ. Kita nggak tahu apakah betul aturan yang diubah tadi hanya menguntungkan beberapa orang atau memang nanti di kemudian hari betul-betul bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Harapannya tentu itu, bagaimana anak muda punya peran yang lebih. Semoga akan ke sana arahnya. Walaupun hari ini mungkin Bang Hensat kita di sini melalui pengetahuan kita, pengalaman kita kok sepertinya belum ke sana. Nah, sebelum ke Mas Abrang, jadi Mas Abrang pasti akan punya view yang lain karena ini hasil obrolan kita gitu waktu itu. Kenapa tema ini muncul? Ya. Memang awalnya hanya ngomong tentang bagaimana satu legacy atau satu hal diwariskan kepada penerusnya. Tapi kan ketika ngomong secara luasannya tidak sesederhana itu ternyata. Kalau kita ngomong tadi Ustadz Nur Sofa ngomong bagaimana harta diwariskan pun pasti akan menimbulkan konflik. Bagaimana kemudian nilai perjuangan atau mungkin hal-hal baik yang sudah ditanam oleh orang-orang terdahulu kita, pendahulu-pendahulu kita yang kemudian diwariskan kepada kita. Bagaimana itu bisa menjadi satu media atau satu proses generasi penerusnya untuk menjawab tantangan zaman. Sementara tantangan zaman kita hari ini pun semakin kompleks. Berbeda, tadi Bang Hensat cerita bagaimana dulu ketika baru lulus kuliah, saat itu 9.000 di satu kampus. Hari ini mungkin bisa lebih banyak lagi. Tantangannya untuk mencari pekerjaan pun pasti lebih susah lagi. Tidak melulu kemudian orang cari kerja, fresh graduate dapat, enggak. Gitu. Saingannya sudah lebih banyak lagi. Nah, semoga Mas Abrang bisa lebih mengelaborasi itu. Monggo Mas Abrang. Sebentar ya Mas. Boleh ya Mas. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena
mungkin saya nggak pantas ngomong gini, tapi ada etika yang dilanggar, ada peraturan yang diubah untuk kepentingan pribadi, dan menurut saya itu nggak boleh. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua di sini bahwa hal-hal seperti itu harusnya tidak dicontoh oleh para pewaris. Gitu Mas. Terima kasih ya Mas. Seingat saya, itu pembicaraan tentang pewaris ini justru diusulkan sama teman yang datang ke sini waktu itu, Mas Ari Wulu. Ari Wulu itu anaknya dari Pak Sabto Raharjo, Jogja, iya. Terus beliau kan jaringannya juga sama banyak anak-anak muda yang meneruskan dari dari apa yang bapaknya sudah lakukan. Terus dia punya ide, pewaris rame ngajak anak-anak, misalnya Cikal anaknya Mas Iwan, atau Yala anaknya Pak Mas Hari Rusli, dan seterusnya, diajak ke sini dan berkolaborasi bareng untuk memotret apa yang sudah bapaknya lakukan dan apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerusnya. Dan waktu itu idenya berkembang dan sepertinya menarik. Kemudian ada pertanyaan lagi, anak raja diundang nggak nih? Anak raja diundang nggak nih? Kan gitu juga. Jadi kemudian pertimbangannya jadi melebar. Terus, tapi yaudahlah dilaksanakan aja lah, cobalah. Tapi secara teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan bulan ini. Semoga nanti bisa diolah lagi untuk ngajak teman-teman yang lain kumpul di sini, seperti Cikal, Yala, dan seterusnya. Karena kita harus juga menyadari bahwa zaman itu kan bergerak terus itu. Dan zaman selalu diwarnai oleh salah satu generasi yang mewarnai zaman tersebut. Tadi benar dikatakan, sebuah generasi tentu akan ada pendobrak. Saya lebih senang pembaharu daripada penerus. Karena kalau penerus itu meneruskan. Kalau pembaharu kan ada yang diteruskan, ada yang perlu diubah. Jadi tantangan terus bergerak, masalah terus bergerak, artinya ada solusi lama yang tidak lagi bekerja, memerlukan solusi baru, kan juga tadi generasi pembaharu dan generasi perusak. Kalau bahasa FOMO-nya, just want to watch the world burn. Dia pokoknya ngomeni ben rame, ben gerah, ben ribut. Ada masyarakat seperti itu. Dan saya kenal orangnya dan ikut ketawa-ketawa juga pasti dengerin ini. Karena ono koncoku sing sekarang tidak berani pulang ke Indonesia. Karena memang hidupnya pengennya senengnya ngobong-ngobong kemana-mana. Dia bikin buku judulnya Ziarah ke Makam Tuhan. Nek ngerti. Nang Indonesia wis arep digebuki wong akeh. Bikin status Facebook gambarnya Yesus pegang ganja gitu-gitu. Nek ditakoni yo ora apa-apa, meng gawe rame wae. Memang konsepnya seperti itu dia. Saya tanyain bukunya laku berapa, laku 3 biji katanya. Ini dia juga nggak peduli amat dengan itu. Cita-citanya tuh membuat jaringan prostitusi internasional yang semua hasilnya digunakan untuk nyumbang anak yatim katanya gini, agar malaikat bingung nulis ini positif atau negatif. Itu ada memang manusia-manusia seperti itu dan memang harus ada seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada bangsa yang contohnya gini, tidak ada yang bisa mengaku juara kalau tidak ada yang ngetes, kalau tidak ada lawannya, kan gitu. Jadi tidak bisa kita ngomong memilih kebaikan kalau tidak ada pilihan yang namanya keburukan. Tidak ada yang ngomong kita tidak bisa mengklaim bahwa kita kuat kalau tidak ada yang mencoba untuk menghancurkan, kan gitu. Dan ini mungkin sensitif ketika kita ngomong tentang Julius Kaisang, terus dan seterusnya. Karena kita belum bisa membedakan antara orang dan sistem yang menghasilkan orang tersebut. Jadi selalu yang ditembak merasa adalah personal yang ditembak. Jadi ketika Simbah sejarahnya selalu banyak mengkritik pemimpin siapapun itu. Enggak peduli namanya siapa. Karena
garis merahnya adalah pemimpin memang harus paling di check and balance. Harus selalu dikritik terus. Kritik itu bukan mencoba menghancurkan, untuk memastikan bahwa apakah keputusanmu benar nggak sih? Kalau kamu memang benar nggak akan takut dong dikritik, kamu bisa menjelaskan. Dan menjelaskan itu adalah sikap kesatria. Kalau kemudian membunuh dengan buzzer itu sikap yang pengecut, memang ternyata memang tidak punya konsep yang jelas dengan apa yang dia lakukan. Artinya ketika Simbah mengkritik kebetulan sebuah posisi dipegang oleh orang yang namanya A dan Simbah mengkritik si A, pendukungnya marah semua. Artinya kan memang mayoritas kita belum bisa membedakan antara bupati dan siapa yang menjabat bupati, paham kan? Ada kalimat anak bupati, kalimat anak presiden, ada kalimat anak, itu kan gak masuk akal. Masuk presiden punya anak, yang punya anak itu yang menjabat. Nggak ada konsep anak presiden, nggak ada konsep anak bupati dan seterusnya. Tapi karena manusianya tidak bisa membedakan mana posisi tanggung jawab dan mana posisi sebagai bapak, sehingga cintanya kepada anaknya diekspresikan dengan posisinya, bukan sebagai bapaknya. Ini kritik yang sangat halus untuk IQ yang agak tinggi. Kalau jadi saya pengen paham ya, pengen menjelaskan itu, kita perlu mendewasakan, generasi baru ini perlu mendewasakan diri untuk saling beradu satu sama lain. Adu gagasan, beda pendapat. Beda pendapat itu, kebebasan berpendapat itu salah satunya juga pendapat para buzzer. Problemnya adalah para buzzer itu bukan pendapat para buzzer, itu pendapatnya siapa yang bayar buzzer tersebut. Artinya ini bukan adu ideas, ini adu keras-kerasan suara kan gitu. Tergantung sound system siapa yang paling keras. Ini untuk opini, membangun opini kita bersama, opini masyarakat. Ini memanfaatkan bias manusia yang disebut sebagai conformity. Manusia itu kalau ngelihat sekitarnya berpendapat A, dia akan sangat susah untuk berpendapat yang berbeda. Dan saya sangat senang di Maiyah kita terbiasa menerima siapapun. Dan sebenarnya kita sangat terbuka dengan siapapun. Kita sangat suka kalau artinya benar-benar siapapun. Ini karena kalau kita misalnya gini, oposisi dipanggil ke sini, terus kemudian Maiyah dianggap mendukung oposisi. Padahal membuka juga untuk yang dikritik untuk datang ke sini. Karena itu akan jadi forum yang luar biasa. Klarifikasinya akan enak banget nih. Karena sering kali masyarakat itu mengkritik juga karena tidak tahu situasinya. Kurangnya informasi. Saya pernah menjadi mediator di Purworejo waktu itu antara pemuda yang memprotes bupatinya. Langsung, duduk ayo bareng, tak moderatori meneraan teman-teman. Ayo ngobrol. Para pemuda ini mengkritik bahwa ada sebuah jalan yang tidak pernah didandani selama 4 tahun sampai dia mau selesai belum didandani juga. Dan bupatinya jawabnya, Mas, itu jalan provinsi Mas. Kalau saya dandanin saya ditangkap KPK. Ini salah menurut undang-undang. Tidak mudah ngadepi kayak gini. Masalahnya itu real dari yang para pemudanya. Tapi ketidaklengkapan pengetahuan terhadap undang-undang membuat bupatinya juga tidak bisa menjawab masalah itu. Jadi kalau gini yang disalahin siapa? Ya sih gawe undang-undang kemudian. Gimana menghadapi masalah hal-hal seperti ini kan gitu. Artinya dalam dunia sosial kita kita memotret sebuah masalah itu tidak bisa lokal. Ini harus ngelihat sangat lebar. Tidak mungkin berani membuat keputusan dengan segitu mudahnya tanpa mereka melakukan percobaan. Tes ombak dulu, conditioning, dipastikan titik-titik kuncinya terkontrol dan seterusnya. Ini artinya untuk bisa menghadapi masa depan pengetahuan amat sangat penting. Pemahaman amat sangat penting agar energi kita tidak sia-sia hanya karena satu hal yang tidak kita ketahui dalam peta permasalahan tersebut. Nah, forum yang dibangun oleh Simbah ini membuka kesempatan untuk siapapun bisa ngomong apapun dan itu luar biasa. Dan saya terharu juga ini tadi betapa Simbah masih hadir di sini penuh dengan cinta.
Saya tadi dikasih buku sama teman-teman, ada jamaah, mbah jamaah mbah ora, pokoknya yang teko di sini, diberi buku itu saya melihatnya sebagai bentuk cinta yang luar biasa. Tutorial membuktikan adanya Tuhan melalui akal. Iki tutorialnya apa iki, tutorial iki berarti. Ini saya melihatnya sebagai bahasa cinta karena mungkin melihat bahwa saya sampai saat ini mungkin masih ateis gitu ngelihatnya ya, atau tidak percaya Tuhan dengan dengan video-video di YouTube dan seterusnya. Dan itu nggak masalah karena memang gini, saya belajar dari Simbah. Yang kita katakan itu bukan untuk menunjukkan kita, tapi untuk menghasilkan sebuah efek tertentu. Paham maksud saya? Jadi yang saya tidak akan mengikrarkan bahwa saya percaya Tuhan karena A, karena B, karena C, dan seterusnya untuk masalah itu ya misalnya. Karena yang saya alami dari Simbah adalah ketika Simbah ngajari saya, mendidik saya, mendidiknya itu sama sekali bukan ngajari. Mendidiknya adalah men-challenge. Artinya kalimatnya itu selalu membalance apa yang saya sampaikan. Nek saya ngomong percaya Tuhan, pasti dibantah. Mosok percaya piye. Kalau saya ngomong nggak percaya Tuhan, mesti dibantah lagi. Kok iso ora percaya? Paham maksud saya? Artinya bahwa semua kalimat itu pasti menghasilkan efek pada pendengarnya. Jadi ngomong itu ada yang ngomong tentang dirimu, ada yang ngomong yang berpikir bahwa orang lain yang akan bereaksi dengan itu. Nah misalnya Ndoro sebelah saya, sebelah kiri ini tadi. Oh saya pengen belain sedikit, makan banyak itu nggak masalah. Iya nggak masalah itu tadi kan saya agak misalnya gini, ini contoh keterbukaan di Maya. Ketika Ustadz Nur Sofa tadi mengatakan bahwa makan jangan banyak-banyak itu nafsu, saya agak nggak setuju itu. Karena makan masalahnya bukan pada makannya. Ada orang yang butuh makan sehari 4 kali, ada orang yang butuh sehari makan 5 kali, ada orang butuh makan sekali sehari. Itu tidak selalu semuanya nafsu. Nafsu adalah ketika makan itu kamu, karena gini dasarnya, makan itu adalah sebuah kegiatan egoless action. Aksi yang tanpa ego. Kenapa? Karena kamu memang butuh makan nih. Artinya itu kebutuhan makanmu ada orang yang kebutuhannya sekali, 2 kali, itu ketika melakukan action tanpa ego, itu masih dalam batas bukan nafsu. Tapi kalau udah makan harus A, makan harus B, kalau enggak C saya enggak mau makan, itu sudah bukan egoless action itu. Karena kamu makan tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tapi memenuhi kebutuhan keinginan yang mengharuskan. Jadi egonya yang keluar untuk makan itu, bukan kebutuhan dirinya. Jadi Mas Hensat seperti ini memberi contoh kepada kita bahwa Tuhan itu suka bercanda memang. Jadi membuat orang bermacam-macam. Saya yakin makannya dia tidak banyak, sedikit. Tapi sering. Jadi saya kembali ke asal-usul itu tadi. Pewaris itu nyambung dengan, kalau ngomong konsep Islam, itu nyambung dengan yang diajarkan secara esensi tentang sholat. Kita dulu pernah membahas bahwa sholat itu mengajarkan kita positioning. Mengingatkan kita bahwa kita hamba setiap saat. Mungkin kalau di jalan kita ingat kita pengguna jalan. Kalau di rumah kita ingat kita sebagai orang tua atau sebagai anak. Kalau sama teman kita ingat, sehingga cara ngomongnya juga berbeda, cara menyampaikan berbeda. Ini satu pengingatan lagi bahwa kita adalah pewaris dari generasi. Apa yang akan kita lakukan dengan keadaan ketika kamu diwarisi sebuah keadaan. Kamu hanya akan meneruskan apa yang sudah ada, karena biasanya, nalurinya biasanya, ini pelajaran dari dunia seni. Kebetulan saya pernah jadi seniman. Jadi ada pelajaran tersebut. Dunia seni itu kalau mau populer itu sederhana rumusnya. Kamu nempel tabu sedikit, kamu akan cepat populer. Ketika kita nggak boleh ngomong politik, ada nyenggol politik sedikit, populernya cepat. Nggak boleh nyenggol kekerasan, menunjukkan film ada kekerasan, populernya cepat. Sekarang mengandung porno mungkin tidak sepopuler tahun 80-an, karena sudah ada Pornhub. Dan yang lain-lain itu udah nggak tabu lagi karena sudah mudah mengaksesnya. Problemnya adalah, ini contoh misalnya gini,
Dulu ketika saya SMA, ketika ada mendengar orang hamil duluan, itu sudah langsung ribut, aib, gempar. Sehingga ada kontrol sosial untuk tidak melakukan itu. Tapi lama-lama ketika tabu itu ditabrak, lama-lama akan menjadi biasa. Akan menjadi normal. Tabunya akan geser lebih parah lagi. Tabunya akan geser lebih parah lagi. Nah itu kesadaran generasi yang perlu, kesadaran generasi yang perlu untuk dibangkitkan. Karena perbuatan buruk itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Kalau langsung pasti semua menolak. Ada pernah dengar tentang percobaan kodok itu. Kodok kalau kamu masukin ke air mendidih, pasti langsung loncat, nggak mau. Tapi kalau masukin ke air dingin, kamu panasin 1 derajat, tunggu dia biasa. Kamu naikin 1 derajat, tunggu sampai dia biasa. Naikin terus sampai dia matang nggak akan loncat. Artinya sebagai generasi muda kita bisa loh digituin oleh keadaan yang lebih besar. Diubah dikit, nanti sudah gitu udah biasa nggak apa-apa. Dulu ngomong korupsi itu sembunyi-sembunyi. Sekarang nggak masalah, terbuka dan dibahas dan diimpikan oleh banyak orang. Yo iyalah. Itu tidak hanya dibahas, dimimpikan. Anti korupsi itu sebagian besar yang ngomong anti korupsi karena tidak punya kesempatan untuk korupsi. Mohon maaf, Anda lihat ngomong anti korupsi itu, coba lihat kans dia korupsi seberapa. Entah udah pensiun atau memang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Nggak usah di situ, tukang parkir aja korupsi. Ya dalam tanda petik ya, karena ya mohon maaf itu naluri manusia pengen mendapatkan lebih. Ya, yang mengcounter itu seharusnya sistem yang benar nih. Saya kembalikan analoginya kepada itu tadi. Kepada kodok dan air yang semakin panas itu tadi. Kita kan masuk pada, kalau tadi Om Hensat ngomong bahwa sistemnya diubah dikit. Ini lama-lama jadi biasa ini. Nanti diubah lagi, lama-lama kita biasa dan terus sampai kita kobong kalau udah terbakar, udah hancur baru kita kok enggak ngubah dari dulu ya. Enggak teriak-teriak dari dulu ya. Pertanyaannya kan gini kemudian, gimana kodok bisa tahu bahwa airnya semakin panas? Kodok itu perlu yang namanya termometer. Untuk tahu airnya semakin panas. Artinya ada sebuah eksternal tolak ukur untuk melihat keadaan itu. Nah kalau di dunia sosial apa ini eksternal tolak ukurnya? Ada norma, ada ajaran agama. Seharusnya hukum. Tapi kalau hukum itu jadi bagian dari air yang memanaskan, artinya kita tidak lagi bisa bersandar pada hukum. Kita butuh termometer yang tidak berubah. Nah di sini kenapa kita sering, Mak Yah ini walaupun ngomong terbuka, ngomong bebas apapun, selalu ada nyenggol agama. Selalu di line sama agama. Kenapa? Karena itu termometernya. Kita sama-sama kodok di dalam sebuah air yang kita mungkin tidak paham panasnya seberapa, maka kita butuh sebuah termometer. Mungkin semoga ini tidak terlalu kompleks, tapi kita sebagai generasi menurut saya, generasi baru yang mewarisi air kumuh yang sudah hangat dan menuju panas ini, perlu kita kembali memiliki termometer untuk mengetahui keadaan kita seperti apa dan bereaksi dengan benar. Karena tadi saya sangat setuju dengan Mas Hensat bahwa kita harus bereaksi. Tapi kadang-kadang kalau reaksioner tanpa ada termometer, sebenarnya reaksi itu juga bagian dari kontrol. Cara paling mudah untuk Anda tidak melawan ke atas adalah diberi ribut horizontal. Agar ributnya tidak vertikal, diberi masalah ribut horizontal. Artinya kita perlu waspada itu sebagai generasi muda. Kita sudah tidak kekurangan informasi, kita sudah tidak kekurangan ilmu untuk bisa digali. Kalau kita masih bodoh dalam tanda petik, itu artinya bukan keadaan yang membuat kita bodoh, tapi kita yang tidak mau lebih pintar. Mari semoga Mak Yah bisa menjadi pemicu untuk emergence tersebut sehingga generasi-generasi berikutnya lebih awas positioning dan tahu apa yang harus dilakukan sebagai pewaris dari generasi. Gitu, matur nuwun Mas. Makasih, Mas Abrang.